Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Bu Witri akan mengajarkan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pembelajaran hari ini ada apa aja sih ya? Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, bagian-bagian bunga. Yang ketiga, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mari kita simak. Pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Pembuahan pada tumbuhan merupakan proses peleburan serbuk sari dan putik. Jadi, perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan berbiji seperti tanaman padi. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Selain tanaman padi, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif contohnya mangga, durian, dan jambu. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian bunga nih anak-anak. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Kita lihat ya. Bagian-bagian bunga di gambar ini dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada kepala putik, lalu kepala sari, benang sari, kelopak, bakal biji, mahkota, tangkai putik, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagian bunganya. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Lalu kelopak bunga adalah hiasan bunga yang berfungsi melindungi kuncup bunga. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian perhiasan bunga yang mempunyai bentuk indah dan warna-warni, serta bentuknya pun unik-unik loh. Lalu juga ada benang sari. Kita lihat yuk bagaimana itu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Dan yang terakhir ada bagian putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Bagian bawah putik menggelembung. Di situ terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, bakal biji mempunyai 2 inti, yaitu sel telur, ovum, dan calon lembaga. Yang terakhir, ada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, pada bagian ini, untuk lebih jelasnya, Ibu akan melampirkan video. Yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot.
Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini dari Bu Witri. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.